Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Nah, sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan keran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya. Itu kan kurang lebih segitulah. Ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Ini kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih, bismillah ya. Ini base cukupnya. Udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan, misalnya di sini ya, paling gampang ya seperti ini ya. Jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak yang Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah ini kalau seperti ini pakai bejana kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini ya kan. Nah tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan ya, khususnya di telapak ini, sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini ya, jelas ya. Ini bagian pertama. Nah terus kemudian seperti ini. Nah ini lebih hemat nih digunakannya, satu ya, selesai. Nah kita ambil versi yang sekali ya kan. Nah kemudian dari sini ambil lagi kan. Nah ini ya. Nah ini kumur-kumur. Ya, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, dua kali, seperti tadi saya contohkan, nggak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini ya. Nah ini sama persis teman-teman sekalian, nggak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita wajar ini ya, begini tuh ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini ya, baik dari depan dari belakang, yang penting dimulai dari sini ya sampai ke siku. Nah yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu ya. Nah ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya, karena ini kan nggak rata di sininya ya teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah kemudian jatuhkan di sini. Nah seperti ini ya. Baik, ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah ya keseimbangannya. Nah kemudian seperti ini ya, dicipratkan sedikit, kemudian kepala balikan kembali atau tidak sama sekali ke sini, nggak ada masalah, ke telinga seperti ini. Nah ya kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki ya, seperti ini. Nah, kita naikkan begini ya, seperti yang tadi pertama ini. Baik, kemudian diambil lagi ya seperti ini ke belakang untuk meratakan. Dia dua kali ya teman-teman sekalian ya. Ya kemudian pakai yang kirinya seperti ini, seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah ini seperti ini ya. Baik, selesai dua versi ini, dan masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya ya, nggak butuh banyak. Ini tinggal kita berdoa. Setelah itu seperti tadi disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh yang bisa kita tunjukkan. Dimulai dari awal, kemudian mengondisikan dulu ya kerannya seperti apa yang bisa digunakan. Jangan mubadir, bersiap-siap. Kalau saya suka membiasakan, karena ini hadapnya ke kiblat nih, ini kan arahnya ke kiblat nih. Saya suka membiasakan kalau ada aktivitas terutama terkait ibadah, cari yang kira-kira
posisinya ketika dikerjakan menghadap ke arah kiblat, itu hanya kebiasaan saja dan tidak harus demikian, tapi kalau bisa dikerjakan ya itu lebih bagus ya. Kecuali kalau sholat jelas, sholat menghadap ke arah kiblat, kemudian baca Quran sunnahnya menghadap ke arah kiblat ya. Hanya dalam wudhu kan posisi Quran bisa beda-beda, tapi biasanya saya selalu mencari yang kira-kira menghadap ke arah kiblat untuk menjaga saja kondisi itu. Ini yang kita bisa tunjukkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah mengondisikan, lalu mulai berniat ya, dan dimulai nanti dari mulai sunnah sampai ke pokok-pokoknya sampai yang terakhir, dan dilakukan dengan tertib, nggak boleh lompat-lompat ya, terus dijaga, jangan sambil juga diskusi, ngobrol sama teman-teman dan sebagainya, tidak, supaya bisa fokus dalam berwudu dengan suasana batin yang nyaman. Kalau ini kan saya mencontohkan, contoh bukan dalam praktek yang sesungguhnya dikerjakan untuk kepentingan tertentu ibadah, tapi ini untuk kepentingan edukasi bagi teman-teman sehingga mempraktekkan setiap tahapan-tahapannya seperti yang kita pelajari. Jadi itu prakteknya dan telah selesai kita tunjukkan. Alhamdulillah di suasana pagi ya, atau subuh menjelang pagi, teman-teman bisa belajar, dan saya mengambil video ini malam-malam nih setelah tugas, malam-malam langsung ke masjid dan kita praktekkan sehingga suasananya cukup berbeda ya. Alhamdulillah bisa direkam dengan cukup baik dan sekarang kita pelajari bersama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat pelajaran kita kali ini, dan lebih daripada itu semoga semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.